Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal jawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian ajukan di Q&A yang ada di Instagram Ambis PTKIN. Nah, bagi kalian udah bertanya, jangan lupa simak video ini, jangan di skip, dan kalian bisa mencatat informasi-informasi penting yang akan aku sampaikan di video ini. Sebelumnya, jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan tryout gratis yang aku adakan di Instagram Ambis PTKIN. Nah, aku juga menyarankan ke kalian jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN karena di sana banyak informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan tryout. Oke, lanjut kita. Oke teman-teman, untuk pertanyaan pertama ini mungkin pertanyaan yang sering banget aku temui. Bahkan di WA aku juga sering, di Telegram juga sering ditanyain, di DM Instagram juga sering. Jadi pertanyaan ini aku wakilin aja teman-teman. Ini dari Rama dan Elsa. Pertanyaannya, jadwal pendaftaran SPAN PTKIN kapan keluar ya kak? Nah, untuk jadwal SPAN PTKIN itu sama sekali belum ada open pendaftaran teman-teman. Jadi belum ada tanggal pastinya, belum ada syaratnya gimana, dan juga belum ada tenggat waktu pendaftarannya gimana. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian gak usah mikir pendaftaran dulu karena kalau sudah keluar nanti aku bakal informasiin ke kalian di YouTube ataupun di Instagram. Jadi untuk tanggal pastinya itu belum ada, dan kemungkinan besar prediksi aku ya teman-teman di akhir Januari ataupun awal Februari itu sudah buka pendaftaran. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya di akhir Januari ataupun bisa di bulan Februari ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang nanya terus ke aku, kak kapan sih kak pendaftaran SPAN PTKIN, kapan buka kak, apakah udah tutup? Jadi itu ya teman-teman, jawabannya belum dibuka sama sekali, belum ada tanggal pastinya. Jadi kalau kalian mikirin tanggal, gak usah pikirin tanggal dulu. Kalian fokus aja belajar dulu, fokus menaikkan nilai di semester ini dulu. Nanti kalau udah keluar jadwal pastinya aku bakal informasiin ke kalian di Instagram. Jadi itu ya teman-teman untuk jawaban dari pertanyaan kapan pendaftaran SPAN PTKIN. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, masih dari pertanyaan Ramadan Elsa, yang mana pertanyaannya, anak IPA kalau linjur ke IPS lewat SPAN PTKIN kira-kira peluangnya bagaimana? Nah, ini juga banyak ya teman-teman yang menjadi pertanyaan dari kalian yang jurusan IPA. Nah, kalau menurut aku sendiri itu ada peluang, tapi agak ketat saingannya teman-teman, karena saingan kalian dengan anak-anak yang jurusannya IPS dan juga anak-anak jurusan agama. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian lolos di jurusan IPS, karena ya di UIN itu umumnya jurusannya agama sama IPS ya teman-teman. Jadi kalian coba aja, karena teman-teman aku dulu juga ada yang dari IPA lolos di jurusan ekonomi syariah, hukum keluarga, perbankan syariah gitu ya teman-teman. Jadi kalian gak usah pesimis dulu, kalian usahakan nilai kalian tinggi dan kalian bisa bersaing dengan anak-anak yang jurusannya agama dan juga anak-anak yang jurusannya IPS. Jadi itu ya teman-teman, intinya kalian gak perlu khawatir kalian gak lolos, tapi kalian coba karena kemungkinannya ada untuk kalian lolos gitu. Next, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Pertanyaan ketiga, apakah boleh memilih satu PTKIN saja di jalur SPAN Kak, dan bagaimana peluang kelolosannya? Nah, untuk SPAN PTKIN kalian harus memilih dan wajib memilih 2 PTKIN yang berbeda. Misalnya UIN Jakarta 1, UIN Malang yang kedua. Jadi harus berbeda ya teman-teman. Tidak boleh satu PTKIN. Berbeda dengan UMPTKIN. Kalau UMPTKIN kalian bisa milih hanya satu PTKIN. Tapi kalau SPAN PTKIN kalian wajib memilih
dua PTKIN yang berbeda. Tidak boleh misalnya pilihan 1 UIN Jakarta, terus pilihan 2 juga UIN Jakarta. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi yang boleh itu 1 UIN Jakarta, 2 UIN Bandung, atau 1 UIN Sunan Kalijaga, yang kedua UIN Sunan Ampel gitu ya teman-teman. Jadi antara PTKIN 1 dan PTKIN 2 itu harus berbeda gitu ya teman-teman. Dan skala prioritas kalian taruh pilihan pertama itu adalah pilihan PTKIN yang paling kalian minati, karena kebanyakan pilihan 1 itu banyak yang lolos ya teman-teman. Jadi itu jawaban dari pertanyaan Wawa XX35 itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke next pertanyaan. Oke, lanjut teman-teman, pertanyaan selanjutnya dari NZLTVA Nazatul Ulfa, mungkin ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, Kak, kalau mau ikut jalur SPAN PTKIN, apakah harus membuat akun LTMPT? Nah, informasi ya buat kalian, kalau kalian hanya ikut jalur yang namanya SPAN PTKIN ataupun UMPTKIN, kalian tidak perlu membuat akun yang namanya LTMPT, karena SPAN PTKIN dan UMPTKIN sama sekali tidak menggunakan yang namanya akun LTMPT. Berbeda halnya kalau misalnya kalian pengen ikut senam PTN, kalian pengen ikut UTBK, kalian juga pengen ikut SPAN PTKIN, kalian juga pengen ikut. Nah, dalam hal itu kalian wajib punya akun LTMPT karena kalian daftar senam PTN dan juga kalian daftar SBMPTN. Itu ya teman-teman, jelas ya. Kalau SPAN PTKIN dan UMPTKIN tidak perlu yang namanya akun LTMPT. Dan kalau kalian ikut senam PTN dan UTBK, kalian wajib punya akun LTMPT. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dari Adriarini 677. Kak, untuk soal UMPTKIN tahun 2021 itu disebarluaskan gak sih? Nah, untuk soal di tahun 2020 sampai 2021 itu tidak disebarluaskan teman-teman. Kenapa? Karena itu ujiannya online teman-teman. Jadi pihak dari UMPTKIN itu sama sekali tidak men-share soal-soal yang diujikan karena ujiannya itu online teman-teman. Tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, 18, 17 sampai tahun-tahun terakhir itu ada soalnya di Google. Kalian bisa cek soal UMPTKIN tahun 2019 atau soal UMPTKIN tahun 2018 gitu ya teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu nilai apa aja Kak yang dimasukin untuk SPAN PTKIN? Pengetahuan atau keterampilan agama masuk nggak Kak? Nah, untuk nilai aku udah jelaskan di video yang ini, kalian bisa cek karena di situ aku udah jelasin dan aku nggak jelasin lagi di sini karena aku sudah bahas. Kalian tinggal tonton video ini. Dan untuk nilainya itu hanya nilai pengetahuan, tidak nilai keterampilan ya teman-teman. Dan macam-macam nilainya kalian bisa cek di video aku sebelumnya yang membahas tentang nilai apa aja yang diupload di SPAN PTKIN. Jadi intinya nilai yang masuk di SPAN PTKIN itu adalah nilai pengetahuan aja, tidak ada nilai keterampilan. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Kumala Retna. Biar bisa lolos UNIF lewat jalur SPAN gimana Kak? Nah, untuk tips lolos SPAN PTKIN itu aku juga udah jelasin, maupun lewat jalur SPAN PTKIN ataupun lewat jalur UMPTKIN. Kalian bisa cek video aku yang ini karena aku sudah jelasin. Walaupun di yang tips lolos SPAN PTKIN itu aku masih video awal, video baru, dan aku masih gugup untuk nge-YouTube, tapi semoga informasi yang aku sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti ya teman-teman. Nah, untuk tips lolos itu aku sudah jelasin, misalnya kalian pilih universitas yang dekat dengan wilayah kalian, terus nilai kalian harus grafik, terus kalian usahakan kalian ambil jurusan yang tidak banyak diminati tapi kuotanya banyak. Nah, gitu ya teman-teman, kurang lebih. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek video aku tentang tips lolos SPAN PTKIN. Oke teman-teman, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Materi apa saja yang akan diujikan di UMPTKIN IPS 2022? Nah, ini juga sudah aku jelaskan teman-teman di video aku sebelumnya. Di video yang ini kalian bisa cek, kalian bisa lihat video itu dan kalian bisa catat
apa saja materi-materi yang biasa keluar di UMPTKIN, karena semuanya sudah aku jelaskan di sana. Jadi kalian tinggal cek, tinggal nonton, dan kalian tinggal memahami, dan kapan perlu kalian catat gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Kak, kalau jalur PTKIN daftar 2 kampus, masing-masing kampus harus milih 2 jurusan kah? Apakah harus gitu Kak? Ya, untuk SPAN PTKIN kalian wajib memilih 2 kampus yang berbeda, dan juga masing-masing jurusan yang beda boleh, sama boleh gitu ya teman-teman. Misalnya di UIN Jakarta kalian ambil jurusan hukum keluarga dan hukum tata negara, kemudian di UIN Sunan Kalijaga kalian ambil jurusan hukum keluarga dan hukum tata negara. Itu boleh ya teman-teman. Intinya 2 kampus yang berbeda, tidak boleh 2 kampus yang sama. Misalnya kalian ambil UIN Jakarta, walaupun jurusannya berbeda itu tetap tidak boleh ya teman-teman. Oke, lanjut untuk next pertanyaan. Kak, aku kan IPA. Nah, kalau aku daftar SPAN PTKIN, bisa nggak milih PAI atau linjur gitu? Nah, kalau ini ya teman-teman, sebenarnya kalian bisa yang dari jurusan IPA itu boleh dan bisa linjur ke jurusan kayak PAI. Itu kan sebenarnya PAI itu ranahnya anak keagamaan ataupun anak IPS. Tapi anak IPA bisa asalkan nilai kalian memadai gitu. Kalian bersaing tuh antara anak IPA, IPS, dan anak agama gitu. Kemungkinan besar kalian bisa lolos. Kalau nilai kalian tinggi, kemungkinan juga kalian tidak lolos karena saingan kalian anak agama dan juga anak IPA gitu ya teman-teman. Dan kebanyakan juga dari teman-teman aku yang lolos di jurusan agama itu nilainya emang tinggi gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus memperhatikan nilai kalian, daya tampung di jurusan tersebut, kuota jurusan tersebut gitu ya teman-teman. Tipsnya dari aku kalau kalian pengen linjur dari jurusan IPA ke jurusan IPS. Oke, lanjut.